Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan. Di sini kembali lagi ke channel terbaik YouTube pada tahun ini, YouTube Edukasi, yaitu Cendekiawan Muda. Nah, pada kesempatan kali ini saya Reza Agus Dipandi akan memberikan video tutorial mengenai materi dalam akuntansi, yaitu materi tentang aset tetap atau sering disebut dengan aset jangka panjang. Oke, nah pada tutorial kali ini saya akan membagi dalam dua tutorial, yaitu tutorial part 1 dan juga tutorial part 2. Nah, part 1 dan part 2 ini akan membahas mengenai aset tetap. Namun di part 1 ini kita akan membahas mengenai harga perolehan dan juga pencatatan awal dari aset tetap. Kemudian nanti di part 2 itu akan kita bahas mengenai depresiasi dari aset tetap itu sendiri. Baik, kita mulai saja tutorial pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan memulai dengan penjelasan mengenai aset tetap dan juga karakteristik aset tetap. Nah, aset tetap itu sendiri memiliki pengertian adalah sebuah aset yang digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi perusahaan dan aset tersebut tidak diperjualbelikan. Nah, dari pengertian aset tetap tersebut, maka kita dapat melihat karakteristik bahwa aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif. Itu karakteristik yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua adalah diharapkan digunakan lebih dari satu periode. Dan karakteristik yang ketiga adalah diakui sebagai aset jika memenuhi prinsip pengakuan. Nah, dalam karakteristik yang ketiga itu mengatur pada prinsip pengakuan. Kemudian prinsip pengakuan itu ada di slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan mengenai pengakuan aset tetap. Nah, pada saat perolehan aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Nah, biaya perolehan itu terdiri dari beberapa unsur atau beberapa aspek. Yang pertama adalah harga beli, yang kedua mengenai biaya yang dapat didistribusikan secara langsung atas perolehan aset tetap tersebut, kemudian estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan, dan biaya restorasi lokasi. Nah, kemudian jika pembayaran atas perolehan aset ditangguhkan, maka diakui secara nilai-nilainya dan diakui beban keuangan. Nah, jadi dari kita mengakui biaya perolehan aset tetap itu terdiri dari beberapa unsur, yang unsur tersebut tidak lain atau tidak bukan merupakan biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut sehingga aset tetap tersebut dapat kita gunakan. Jadi kata kunci dari biaya-biaya yang masuk ke biaya perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hingga aset tetap tersebut dapat digunakan. Nah, itu kata kunci dari biaya perolehan. Oke, berikutnya kita lanjut ke penjelasan yang berikutnya. Nah, di sini ada menjelaskan mengenai mengklasifikasikan harga perolehan atau cost. Nah, di sini ada istilahnya itu adalah pembagian tujuan, yaitu tujuannya untuk aset tetap atau tujuannya untuk investasi. Oke. Kemudian, nah di sini adalah berikutnya adalah mengenai cost of fixed asset. Nah, cost of fixed asset atau biaya aset tetap, atau kita lebih mengenalnya sebagai harga perolehan dari aset tetap. Nah, aset tetap itu kalau teman-teman belum tahu, aset tetap itu terdiri dari beberapa jenis,
atau terdiri dari beberapa aset. Contoh dari aset pabrik itu sendiri ada yang pertama tanah, kemudian yang kedua itu ada peralatan, kemudian ada gedung, kemudian ada mesin pabrik, kendaraan, dan juga inventaris pabrik yang bersifat jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai cost of fixed asset dari tanah. Nah, di sini ketika suatu perusahaan atau suatu entitas itu membeli tanah, maka ada beberapa biaya yang diklasifikasikan ke harga perolehan. Nah, biaya tersebut adalah yang pertama harga beli, kemudian pajak penjualan, kemudian biaya perizinan, komisi makelar, biaya balik nama, dan biaya survei. Nah, jadi ketika suatu perusahaan itu membeli sebuah tanah, maka biaya-biaya yang seperti terkandung di slide ini itu nanti akan dijumlah dan akan menjadi yang namanya harga perolehan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal setelah tutorial ini berakhir. Nah, kemudian ini masih berupa unsur dari harga perolehan tanah, ada pajak real estate, pembongkaran bangunan yang tidak digunakan, perataan tanah, pengaspalan atau paving yang membatasi tanah. Jadi dalam kata lain, ketika sebuah tanah itu kita beli dan kita perlu istilahnya itu merenovasi tanah tersebut hingga tanah itu bisa dipakai, maka biaya tersebut dimasukkan ke dalam harga perolehan aset. Nah, sebagai contoh seperti ini, misal PTA membeli tanah di kota Pacitan. Nah, tanah tersebut ada bangunan kosong yang tidak terpakai. Nah, ketika kita mau menggunakan tanah tersebut untuk kantor, pastinya kita perlu membongkar dari bangunan yang ada di atasnya. Maka biaya pembongkaran dari bangunan yang tidak terpakai tadi itu termasuk dari harga perolehan dari tanah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah tadi kita bahas tanah, kita bahas ke jenis aset yang kedua, yaitu bangunan. Nah, di sini biaya bangunan itu terdiri dari beberapa biaya. Yang pertama ada jasa arsitek, jasa insinyur, biaya asuransi selama konstruksi, biaya pinjam untuk biaya konstruksi, dan juga jalan sekitar bangunan. Dalam artian jika kita diperlukan untuk membangun jalan ke akses bangunan tersebut, maka jalan tersebut itu termasuk harga perolehan dari bangunan. Nah, berikutnya unsur dari bangunan. HPU bangunan itu adalah pajak penjualan, perbaikan pembelian bangunan bekas, modifikasi bangunan, dan biaya perizinan. Yang dimaksud perbaikan bangunan bekas itu seperti ini. Sebagai contoh, PTA membeli gedung tua untuk gudang. Nah, sebelum dia menggunakan bangunan tersebut, pastilah dia melakukan renovasi atau perbaikan dari bangunan tersebut agar bangunan tersebut dapat dijadikan gudang yang layak oleh PTA. Maka biaya perbaikan tersebut akan dimasukkan ke harga perolehan dari bangunan. Nah, setelah bangunan, ini ada biaya pengembangan tanah. Nah, jadi ini masih mengacu ke HPO tanah tadi. Jadi suatu tanah itu dapat dikembangkan dengan beberapa biaya, misalnya biaya penanaman pohon berumputan, pagar, area parkir, penanaman halaman, dan pengaspalan area parkir. Nah, jika biaya-biaya ini itu mendukung nilai guna dari tanah, atau jika biaya ini tidak istilahnya itu tidak dikeluarkan maka tanah tidak bisa digunakan, maka biaya ini termasuk ke harga perolehan. Jadi kata kunci harga perolehan kedua selain yang saya sampaikan yang pertama tadi adalah jika biaya itu tidak dikeluarkan dan aset tersebut tidak bisa digunakan, maka biaya tersebut termasuk ke harga perolehan dari aset tersebut. Seperti itu.
Nah, kemudian unsur yang berikutnya ada unsur mesin dan peralatan. Di sini aset tetap berupa mesin dan peralatan yang masuk ke dalam HPO-nya adalah yang pertama pajak penjualan, itu bisa berupa pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan. Kemudian berikutnya ada biaya angkut, kemudian pemasangan, perbaikan pembelian peralatan bekas. Kemudian yang berikutnya dari mesin dan peralatan itu adalah biaya asuransi pengangkutan, biaya perakitan, biaya modifikasi penggunaan, biaya pengujian sebelum penggunaan, dan juga perizinan. Jadi semisal kita membeli sebuah mesin dari negara katakanlah Amerika. Nah, ketika mesin itu sebelum kita gunakan harus kita rakit, maka biaya perakitan itu harus masuk ke harga produk. Nah, di sini yang berikutnya itu adalah tidak termasuk HPO aktiva tetap. Nah, jadi ada kalanya suatu biaya itu tidak bisa kita klasifikasikan ke dalam harga perolehan aktiva tetap. Nah, biaya tersebut antara lain yang pertama kerusakan akibat kekerasan. Sebagai contoh, ada nih pengangkutan dari kota A ke kota B. Nah, semisal mesin tersebut jatuh di jalan, kemudian terbentur dengan keras, atau semisal di jalan ada perampokan atau pencurian. Nah, itu tidak termasuk ke harga perolehan. Kemudian kesalahan pemasangan itu juga tidak termasuk harga perolehan. Kemudian pencurian yang tidak diasuransikan itu juga tidak termasuk harga perolehan. Kemudian kerusakan selama bongkar pasang itu juga tidak termasuk biaya perolehan atau harga perolehan. Kemudian denda perizinan. Nah, kata kunci dari biaya yang tidak masuk ke harga perolehan adalah biaya-biaya itu muncul bukan karena kebutuhan aktiva tetap tersebut bisa digunakan, tapi biaya tersebut muncul karena adanya kesalahan dari si pengguna atau istilahnya itu adalah si pemilik dari aktiva tetap. Jadi walaupun tidak ada biaya ini, sebenarnya harga aktiva tetap tersebut sudah bisa digunakan, tapi karena adanya human error, kemudian kesalahan yang lain, makanya biaya ini keluar, tapi biaya ini tidak boleh diklasifikasikan ke dalam harga perolehan aktiva tetap. Nah, kemudian yang berikutnya adalah model pencatatan atau penjurnalan. Nah, di sini aset tetap itu bisa diperoleh dengan beberapa cara. Salah satunya adalah secara tunai, atau secara kas. Nah, di sini jurnal aset tetap itu pasti di debit itu adalah aset tetap. Misalnya kita beli mobil, berarti aset tetap mobil itu debit, kemudian ketika tunai berarti kasnya di debit. Kemudian kalau misal pembeliannya itu secara kredit atau angsur, itu bisa menggunakan aset tetap debit, kemudian kalau dibayar sebagian dengan kas, kemudian sebagian lagi yang masih dikreditkan itu ditulis ke kas. Nah, kemudian itu model pencatatan. Nah, di sini ada yang namanya perolehan aset tetap selain secara tunai dan secara kredit. Aset tetap juga dapat diperoleh dengan pembelian gabungan atau dalam akuntansi itu disebut dengan pembelian lump sum. Nah, di sini ketika perlakuannya itu adalah alokasi harga perolehan ke masing-masing aset berdasarkan perkiraan harga dasar. Jadi jika kita membeli mesin, kemudian peralatan dan kendaraan dalam sekali waktu, kemudian kita membayarnya secara gabungan, maka kita harus mengalokasikan harga gabungan tersebut menjadi harga per individu aset. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di contoh soal. Kemudian kita juga dapat aset tetap dengan cara sumbangan, seperti kita dapat hibah dan sebagainya. Nah, itu jurnalnya kalau sumbangan itu adalah aset tetap pada modal sumbangan atau modal hibah. Nah, kemudian
ini adalah catatan terakhir dari aset tetap untuk penilaian harga perolehan. Itu yang pertama adalah aset tetap setelah perolehan awal dicatat pada biaya perolehan, ulangi akumulasi urutan dan kerugian sejumlah nilai. Kemudian revaluasi aset tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah yang diperkenankan. Oke, itu penjelasan mengenai harga perolehan. Kemudian untuk depresiasi atau depreciation aset tetap kita akan lanjutkan di bab 2. Baik, sebelum menutup tutorial pencatatan harga perolehan aset tetap pada kesempatan kali ini, saya akan seperti janji saya akan menerangkan menggunakan contoh soal pencatatan dari aset tetap. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal untuk aset tetap. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang saya buat. Untuk yang pertama ini adalah contoh untuk penilaian tanah. Nah, ini ada penilaian tanah. Oke, nah di sini soalnya adalah STI Perbanas Surabaya membeli tanah luas 300 meter persegi dengan harga per meter perseginya adalah 1 juta. Kemudian selain STI Perbanas, selain membeli tanah dengan harga beli 1 juta per meter persegi, juga harus membayar yang pertama biaya perataan tanah 1 juta, biaya notaris 7.500, dan biaya perantara 15 juta. Nah, di sini saya juga sudah melengkapi dengan jawaban. Kemudian ada keterangan lebih lanjut, yaitu pembayaran dilakukan dengan 60% tunai dan sisanya diangsur. Tapi di sini ada sebagian yang dibayar menggunakan kas dan ada sebagian lagi yang dibayar secara mengangsur. Nah, pertama-tama kita harus, ketika ada soal seperti ini, pertama yang kita harus lakukan adalah menghitung harga perolehan tanah. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah unsur harga beli. Harga beli tanah sama dengan 300 dikalikan 1 juta karena 300 meter persegi dan per meter perseginya adalah 1 juta. Jadi 300 dikalikan 1 juta sama dengan 300 juta. Kemudian biaya perataan tanah 5 juta, biaya notaris 7.500, biaya perantara 15 juta. Kemudian HPO-nya ada total dari harga beli sampai dengan biaya perantara. Totalnya adalah 327.500. Nah, itu adalah HPO-nya. Kemudian untuk menjurnal daripada transaksi di atas adalah tanah 327.500 senilai HPO-nya. Kemudian kas itu adalah sebesar 60%. 60%, berarti 60% dari 327.500.000 itu 196.500. Kemudian sisanya karena mengangsur maka kita catat pada akun utang angsuran. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah perhitungan HPO dan juga jurnal. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komen. Kemudian yang berikutnya, contoh yang kedua adalah sebuah komputer merek Acer dibeli dengan harga 7.500 dan mendapat potongan tunai sebesar 10%. Biaya tambahan untuk install komputer dan pemasangan sehingga komputer siap digunakan sebesar 250.000, maka harga perangkat tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini harga belinya 7.500, kemudian potongan tunai 10% yaitu 250.000, berarti kita harus mengurangkan di harga beli 7.500 kita kurangi dengan potongan 250.000. Berarti harganya sekarang tinggal 6.750 ditambah dengan biaya install yaitu 250.000. Berarti total harga perolehan adalah 7 juta. Jadi kalau ada diskon itu harus mengurangi harga perolehan dari aset tetap tersebut. Kemudian jurnalnya adalah karena kita belinya tunai, berarti komputer 7 juta, kemudian kas 7. Oke. Itu buat pencatatan secara tunai. Nah, di contoh yang terakhir itu saya memberikan contoh
ini adalah pembelian lamsam atau pembelian gabungan seperti yang saya jelaskan pada slide 15, pembelian secara gabungan. Nah, di sini pembelian secara gabungan saya contohkan pada soal yang ada di sini. Nah, di sini soalnya adalah pada tanggal 1 Januari PT Lisa membeli tanah, gedung dan peralatan dengan harga total 100 juta dengan estimasi harga pasar masing-masing untuk tanah 45 juta, untuk gedung seharga 75 juta dan untuk peralatan harga 30 juta. Jadi ketika kita membeli gabungan kita harus tahu estimasi harga pasar itu berapa. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya kita harus menghitung harga perolehan dari masing-masing aset tersebut. Di sini saya sudah membuat tabel, asetnya ada 3, tanah, gedung, peralatan. Harga pasarnya 45 untuk tanah, 75 untuk gedung, dan 30 untuk peralatan. Totalnya adalah 150 untuk estimasi harga pasar. Kemudian kita harus melakukan prosentase alokasi dengan cara seperti perhitungan matematis seperti biasa, yaitu 45 juta dibagi total estimasi harga pasar yaitu 150 dikalikan dengan total harga atau total biaya yang kita bayar yaitu 100 juta. Berarti 45 bagi 150 juta dikali 100 juta. Berarti alokasi untuk tanah adalah sebesar 30 juta. Oke, yang berikutnya adalah gedung. Gedung juga seperti itu, 75 juta dibagi 150 dikalikan 1 juta. Mendapat alokasi 50 juta untuk gedung. Kemudian untuk peralatan yaitu 30 juta dibagi 150 juta dikali dengan 100 juta. Jadi alokasi sebesar 20 juta. Jadi ingat, ketika pembelian itu terjadi secara lamsam atau secara gabungan, maka kita harus tahu estimasi harga pasarnya berapa. Kemudian kita harus mempresentasikan alokasi per aset tersebut. Dengan cara rumusnya adalah estimasi nilai pasar dari aset tersebut dibagi total estimasi nilai pasar dikalikan dengan total harga yang kita bayarkan pada saat pembelian lamsam. Dan itu untuk proses alokasi. Kemudian untuk penjurnalan seperti biasa, tanah 30 juta sesuai alokasi, bangunan 50 juta sesuai alokasi, kemudian peralatan 20 juta sesuai alokasi. Kemudian kreditnya adalah kas senilai 100 juta, karena yang kita inginkan. Itu contoh soal mengenai pencatatan hasil perolehan dan juga penjurnalannya dari metode atau dari cara tunai, kemudian secara kredit, kemudian juga secara gabungan atau langsung. Baik, itu video tutorial part 1 dari saya mengenai tetap. Kalau ada request video mengenai mata kuliah akuntansi lainnya, silahkan komen dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini karena siapa tahu video ini akan membantu teman-teman yang berkuliah di jurusan S1 akuntansi. Oke, terima kasih telah bergabung di channel saya. Berikutnya sekian untuk part 1 kali ini. Jangan lupa ya ditunggu untuk video part 2 dari lanjutan pembahasan mengenai catatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses untuk kita semua.